Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Kamal nomor induk 1993 dari Fakultas Teknik Informatika kelas 2C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Bagian pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes yang hidup di tahun 1988 sampai 1679 Masehi, dia berkata dalam bukunya yang berjudul Leviathan, Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antar manusia. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada yang tidak baik atau buruk. Ini salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak membutuhkan aturan hukum, menurut Thomas Hobbes. Kemudian Cicero, salah satu pakar hukum yang hidup di tahun 143 Masehi, pernah mengatakan ubi societas ius, yang artinya adalah di mana masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Dan menurut Cronenberg dan TKB Sodorudin, dua orang, salah satu ahli hukum kontemporer dan salah satunya orang Indonesia, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera juga. Apabila tujuan negara harus menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Kemudian kita masuk ke kali ini keempat di pembukaan UUD RI 1945 yang diidentifikasi bahwa tujuan negara Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keajaiban sosial dan keadilan sosial. Nah, untuk perlindungan terhadap warga negara serta menjaga kehidupan ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah tercantum, yang sudah dibacakan tadi. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, Anda dianjurkan untuk membuka bab 9 pasal 24, 24, 18, 183A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang kita masuk ke UUD 1945 pasal 24 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kita masuk ke bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Ada beberapa poin yang mengacu di bab ini, yaitu perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti sara, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lainnya. Ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Kemudian penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Kita langsung skip ke bagian C. Itu menggali sumber historis, sosiologis, politis dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat yang menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut adalah negara hukum. Jadi negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya didapatkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Maka hukum yang harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen maka hukum itu harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seharusnya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Kemudian bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Tiga hal yang sini yang perlu diperhatikan masih banyak, yaitu pertama adalah masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan korupsi seperti yang sebelumnya, dan maraknya kasus sosial dan hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. Dan banyaknya kasus perilaku negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penggalian hukum di Indonesia dipandang masih lemah dalam beberapa kasus. Masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat tetap merasakan bahwa para penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan ini bagian terakhir E, itu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Nah, di bagian ini penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi tanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material sebaiknya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa perlindungan akan hak dan kewajibannya. Sekian, sekiranya bermanfaat.